Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Secara khusus saya boleh menyapa jemaat GPIB Efata Batu Kajang, di mana kita saat ini pada pagi hari ini di hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 kita boleh akan bersama mengawali kehidupan kita di hari ini dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amos pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Namun sebelumnya mari Bapak Saudara kita satukan hati, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk memahami firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Maka mendasari perjalanan kehidupan kami di hari yang baru ini, kami boleh akan mendasarinya dengan firman yang boleh akan kami baca, kami dengarkan, serta kami renungkan bersama. Oleh karena itu ya Bapa, sebelumnya kami mohon Engkau mencurahkan kami kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau mencurahkan kami hikmat pengetahuan, sehingga dalam tuntunan kuasa Roh Kudus dan hikmat yang berasal daripada-Mu, kami boleh dapat dimampukan untuk memahami akan kebenaran firman-Mu sebagai jalan kebenaran dalam kehidupan iman percaya kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat-Mu siap untuk mendengar dan memberlakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara, mari kita membaca renungan kita hari ini yang terdapat di dalam kitab Amos. Kitab Amos pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, yang mengatakan, dengarlah firman ini hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang bukan hanya membaca, mendengarkan serta merenungkannya firman Tuhan, namun juga boleh dapat memberlakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Ibu Bapak Saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa arti perempuan? Ada yang menafsirkan begini, kata perempuan berasal dari kata dasar empu. Empu sendiri merujuk kepada status seseorang yang dianggap pintar dan bijaksana. Empu adalah sosok yang patut didengar dan diikuti kata-kata dan nasihatnya. Dengan demikian, makna sosok perempuan diharapkan menjadi sosok yang pintar dan bijaksana, yang mana kata-kata dan nasihatnya diperhitungkan dalam kehidupan. Mungkin itu sebabnya sosok perempuan seringkali diidentikan dengan pengasuhan dan pemeliharaan. Pada sosok perempuan, kehidupan dipercayakan untuk dibentuk dan dibangun agar menjadi baik. Karena sosok perempuan pada dasarnya adalah sosok empu, sosok yang pintar dan bijaksana, sosok yang mampu mengarahkan kehidupan pada nilai-nilai kebaikan. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara, adalah sebuah kesalahan besar jika perempuan disepelekan, bahkan coba ditempatkan sebagai sosok yang lebih lemah dibandingkan kaum pria. Sosok perempuan punya peran yang sama pentingnya dengan kaum laki-laki dalam perjalanan sejarah kehidupan. Jatuh bangunnya sebuah peradaban juga sangat ditentukan oleh kaum perempuan. Tidakkah sejarah mencatat ada banyak perempuan yang punya kontribusi besar dalam perkembangan zaman? Kita mengenal Cut Nyak Dien, Martha Tiahahu, R.A. Kartini, dan tokoh-tokoh
tokoh wanita lainnya. Karena itu Bapak Saudara, gereja punya tanggung jawab penting juga dalam memberdayakan kaum perempuan, agar kaum perempuan Kristen punya peran penting dalam membangun peradaban kehidupan seturut nilai-nilai Tuhan. Ini penting. Kita perlu berkaca dari pembacaan Alkitab kita pada saat ini, yakni kitab Amos pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kitab Amos sendiri sedang menyoroti suatu babak sejarah kehidupan bangsa Israel Utara pada abad ke-8. Pada zaman Nabi Amos, baik Yehuda maupun Israel Utara sedang mengalami kondisi kehidupan yang gemilang dengan kemakmuran. Pada waktu itu khususnya Israel Utara, jika dilihat dari luar, memiliki kehidupan yang baik, di mana ekonomi tampak baik, juga ibadah-ibadah dipelihara dengan ketat. Tetapi jika kondisi kehidupan bangsa Israel Utara baik, mengapa isi kitab Nabi Amos dipenuhi dengan teguran-teguran keras dan nubuatan-nubuatan yang mengerikan tentang hari penghukuman Tuhan? Bapak Saudara, rupanya di balik kemakmuran dan pola hidup yang baik itu tersimpan budaya penindasan yang amat hebat. Kemakmuran ekonomi yang ada rupanya berasal dari ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang kaya yang menjadi lintah darat atas orang-orang miskin. Ibadah-ibadah mereka adalah kemunafikan, sebab meski mulut mereka memuji Tuhan, tangan mereka penuh darah orang-orang lemah. Budaya hidup yang jahat telah menaungi masyarakat Israel Utara. Bahkan para perempuan berperan dalam memelihara budaya jahat itu. Ketika Nabi Amos menyebut lembu-lembu basah di dalam ayat 1, sesungguhnya Nabi Amos sedang berbicara tentang perempuan-perempuan kaya di Israel Utara yang hidupnya penuh kenyamanan dan mengejar kesenangan. Tetapi kenyamanan dan kesenangan itu berasal dari tindakan memeras orang lemah dan menginjak orang miskin. Mereka bukan menjadi penasehat yang baik bagi para suami mereka, tetapi sebaliknya, mereka menjadi penghasut yang jahat, yang mendorong para suami untuk menjadi penindas yang kejam. Karena itu Nabi Amos pun menyampaikan penghakiman Tuhan kepada kaum perempuan itu. Diibaratkan dengan ikan yang dikail dari ruang hidupnya, yakni air, maka perempuan yang jahat itu akan diangkat dari kenyamanan dan kesenangan mereka, lalu ditempatkan dalam kondisi yang memprihatinkan dan penuh penderitaan. Mereka akan dihukum karena peran kejahatan mereka juga sangat besar dengan menghasut suami-suami mereka untuk menjadi pelaku ketidakadilan dan penindasan di tengah-tengah umat Tuhan. Bapak Saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan Alkitab kita pada saat ini, kita kemudian hendak mendengar kembali peringatan Nabi Amos ini agar kehidupan kita tidak terjatuh kepada kesalahan yang serupa. Secara khusus nasihat ini hendak berbicara tentang perempuan, tetapi tentu saja keberadaan perempuan ini pasti berpaut dengan keseluruhan hidup kita. Ada beberapa poin yang kemudian patut kita refleksikan. Yang pertama, Bapak Saudara, kita hendak diingatkan bahwa kaum perempuan pun punya peran yang sangat besar dalam jatuh bangunnya sebuah peradaban. Oleh sebab itu, kaum perempuan pun perlu mendapat penghargaan dan rasa hormat yang sama dengan kaum laki-laki di dalam masyarakat. Keberadaan kaum perempuan tidak selemah
yang coba ditanamkan oleh pandangan-pandangan yang keliru di dalam masyarakat. Kaum perempuan perlu diberi ruang untuk turut serta berperan dalam membangun peradaban dunia. Kepada mereka pun sesungguhnya Tuhan menganugerahkan talenta-talenta yang berguna bagi kehidupan, sama seperti kaum laki-laki. Dan karena gereja dipanggil menjadi persekutuan umat Tuhan yang berperan dalam membangun peradaban kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Tuhan, maka gereja harus menjadi teladan dalam membangun pola hidup yang menghargai dan menghormati kaum perempuan pada kesetaraan. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, seperti yang diungkapkan melalui pembacaan Alkitab kita, seperti para laki-laki, perempuan pun bisa menjadi sosok yang justru membawa hal-hal buruk ke dalam masyarakat. Karena itu, perlu suatu sistem sosial yang mampu menyediakan pendidikan dan pengembangan karakter yang baik bagi kaum perempuan. Adalah keliru jika kemudian kita masih menerima pemahaman yang salah dari masa lalu yang menganggap tidak penting bagi perempuan untuk berpendidikan karena ujung-ujungnya hanya kerja di dapur dan di kasur. Lihat pengalaman bangsa Israel Utara. Ketika kaum perempuannya tidak memahami nilai-nilai Tuhan, maka mereka punya peran besar dalam menghasut para suami menjadi pelaku-pelaku kejahatan dan ketidakadilan. Karena itu, beri kaum perempuan kesempatan yang sama luasnya dengan kaum laki-laki untuk mengejar pendidikan dan mengembangkan kepribadian yang baik. Terlebih sebagai gereja, kita kemudian hendak diingatkan untuk menjadi gereja yang ramah perempuan. Jangan sampai gereja justru menjadi persekutuan yang memelihara, bahkan mengembangkan pola relasi yang tidak seimbang antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Dan yang ketiga, pesan Alkitab pun hendak berbicara secara khusus bagi kaum perempuan, yakni nasihat untuk menjadi kaum perempuan yang hidup dalam nilai-nilai Tuhan. Kaum perempuan harus mampu memenuhi apa yang ideal dalam diri mereka, yakni menjadi empu, menjadi sosok yang pintar dan bijaksana, sehingga menjadi alat Tuhan dalam membangun kehidupan yang baik. Dengan kepintaran dan kebijaksanaan, kaum perempuan dapat berperan dalam menyemai dan menyuburkan cara hidup yang benar, yang adil, dan yang penuh kasih di tengah-tengah sesama. Sebagai istri bisa menjadi rekan sepadan yang baik, yang mampu bekerja sama dengan suami untuk membangun pola hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sebagai seorang ibu bersama suami mampu menjadi pendidik agar anak-anak bertumbuh menjadi generasi muda yang memiliki prinsip hidup yang takut akan Tuhan. Jangan sampai menjadi kaum perempuan yang justru membawa pengaruh negatif kepada kehidupan. Ingat, Ibu Bapak Saudara, salah satu kekuatan kaum perempuan adalah lidahnya. Jika lidahnya baik, maka yang baik bukan hanya dirinya dan keluarganya saja, tetapi juga peradaban dunianya. Tetapi jika lidahnya buruk, maka yang buruk bukan hanya dirinya dan keluarganya saja, tetapi juga peradaban dunianya. Maka mari, Ibu Bapak Saudara, khususnya kaum perempuan, kaum ibu, mari kita memahami firman Tuhan saat ini sebagai tuntunan dan pedoman bagi kita, dan begitu juga bagi gereja untuk bisa saling mengisi, saling mengembangkan satu dengan yang lain, dan semuanya itu dilakukan untuk hormat dan kemuliaan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh bersama-sama kami baca, kami dengarkan, serta kami renungkan bersama. Biarlah ya Tuhan, firman yang boleh kami renungkan bersama senantiasa menuntun langkah kehidupan iman percaya kami
untuk boleh senantiasa Tuhan pakai menjadi alat Tuhan, menjadi terang kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini dalam sikap perilaku kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan dalam hikmat yang Tuhan anugerahkan untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadirat Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan, yang senantiasa melakukan apa yang menjadi ketetapan dan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perjumpaan yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami di dalam perenungan kami di ibadah pada saat ini. Tuhan boleh berkati secara khusus jemaat-Mu, GPIB Jemaat Ephata Batu Kajang. Tuhan boleh berkati mereka dalam kehidupan mereka semua, dalam pekerjaan mereka, dalam pergumulan kehidupan mereka. Senantiasa Tuhan memberkati. Tuhan juga boleh berkati setiap hamba-hamba-Mu, baik ketua majelis jemaat maupun pendeta jemaat yang boleh ditempatkan untuk boleh menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Tuhan juga boleh memberkati mereka. Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami. Secara khusus Tuhan, ketika saat ini kami boleh masih ada dalam lingkup pengharapan kami Tuhan, bahwa kami boleh kembali dipulihkan dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kami boleh kembali ada dalam kehidupan yang penuh sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Ini kehidupan kami, ini syukur kami, ini harapan dan doa kami yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang terus memberkati kehidupan kami hari ini, esok, dan seterusnya. Amin. Terima kasih Ibu Bapak Saudara untuk perjumpaan yang boleh kita lalui bersama dalam renungan pada pagi hari ini. Saya Pendeta Dian Natalia Hutagao Otemusu, yang adalah juga pendeta GPIB yang ditempatkan sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Siang Nunukan, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang boleh diberikan untuk boleh berjumpa dengan jemaat semua dalam sukacita perenungan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua.